datang di YouTube channel Valeria Yakti. Yuhu. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian untuk mengerjakan beberapa soal latihan untuk persiapan penilaian akhir tahun matematika ya, kelas 10. Sebelumnya Kak Valeria mau minta maaf dulu nih karena pencahayaan videonya kurang bagus, karena kebetulan nih Kak Valeria ngambil videonya malam-malam ya, biasanya kan pagi-pagi atau siang-siang gitu. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ya ke nomor 1. Di sini ada sin 135 derajat ditambah sin 225 derajat per cos 225 derajat, nilainya berapa? Nah, ini Kak Valeria udah buatkan tabel sudut istimewa ya, untuk sin, cos, dan tangen. Oke, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada sin 135 derajat kan. Nah, di sudut istimewa itu cuma ada 0 sampai 90 nih di tabel ini. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa menggunakan sudut ini antara 0 sampai 90 ya. Berarti 135-nya kita ubah nih. Jadi berapa? Jadi sin 180 dikurangi 45. 180 kalau dikurangi 45 kan hasilnya jadi 135 ya. Terus untuk sin 225 kan juga nggak ada nih 225. Jadi kita ubah juga sin 180 kalau ini jadi ditambah 45 ya. Jadi pokoknya yang di sini itu adalah sudut yang istimewa ya, per cos 180 ditambah 45. Nah, kalau kalian misalnya nanya gini, Kak Valeria, aku tuh maunya 135-nya diubahnya jadi 90 tambah 45. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau gini, sin 90 ditambah 45, boleh. Jadi sin 135 kan? Nah, tapi kalau kamu makanya 90 atau 270, maka ini si sin akan berubah jadi cos. Jadi kamu lihatnya nanti penilaian cos ya. Nah, kalau Kak Valeria biasa pakainya 180 dan 360 supaya nggak usah ngubah-ngubah lagi gitu loh. Jadi kenapa di sini Kak Valeria makainya 180 ya, bukan pakai 90 plus. Oke, lanjut sekarang sin 180 min 45. Jadi kita nulisnya sin 45. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, ini kan 135 derajat, berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya kan? Jadi kuadrannya gini, ini kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Untuk kalian yang masih belum mengerti ya, jadi di sini kan 0 derajat, ini 90 derajat kan, ini 180 derajat, ini 270 derajat. Kalau ke sini balik lagi 360 derajat ya. Nah, berarti 135 itu kan ada di kuadran 2. Nah, ini kuadran 1 nilainya positif untuk semua, sin, cos, tan ya, cosec, sec, cot, semuanya positif. Jadi di sini semua positif nilainya. Kalau kuadran 2 yang positif sin ya, kuadran 3 yang positif tan, kuadran 4 yang positif cos. Nah, kalau Kak Valeria dulu waktu sekolah ngapalinnya tuh gini, semua sindikat tangannya kosong. Jadi gurunya Kak Valeria dulu ngajarinnya kayak gitu, semua sindikat tangannya kosong, itu untuk daerah yang positif. Berarti ini sin 45-nya positif nilainya, kita nggak usah tambahin minus nanti hasilnya ya. Oke, lanjut sekarang. Ini sin 180 tambah 45, berarti ada di kuadran berapa? 225 itu ada di kuadran 3 ya kan. 225 kan ada di sini nih, daerah sini kan. Nah, berarti nanti sinnya akan jadi negatif karena di kuadran 3 yang positif cuma tan ya, selain tan ada kotangen ya, lawannya si tan. Oke, sekarang ini kita hapus dulu aja ya. Nah, sekarang yang ini jadi min sin 45 per yang bawah cos 225. Ini kan jadi cos 45 ya, nggak berubah karena ini Kak Valeria pakai 180. 225 berarti ada di kuadran 3, berarti cosnya nilainya negatif atau positif? Negatif juga ya. Oke, sekarang kita lihat aja, ini kita nggak usah langsung input angkanya, kita tinggal lihat dari sini.
45 dikurangi sin 45 udah jelas dong, berarti 0 ya. Jadinya langsung aja 0 per min cos 45, hasilnya jadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Di sini ada sin 45 dikali sin 75 per sin 210 dikali cos 15. Nah, sekarang kamu lihat di sini sin 45 kita bisa ubah nilainya karena ini sudut istimewa kan. Terus ada sin 75. Kalau 75 ada nggak di tabel? Nggak ada di tabel. Nah, jadi gimana? Jadi sekarang kita ubah dulu aja yang bisa diubah ya. Pertama sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Untuk sin 75 kan nggak ada. Nah, jadi kafale ubah nih. Kafale ubahnya jadi sin 90 dikurangi 15. Ya. Per yang bawah sin 270 sin 210 jadinya sin 180 ditambah 30 ya kan, jadi 210 kan. Nah, dikalikan dengan cos 15. Kalau misalnya kalian tanya nih, Kafale kenapa sih kok nggak pakai 180 di sininya, kenapa pakainya 90? Nah, kenapa? Karena Kafale mau bikin supaya si cosnya ini ada temennya, jadi nanti bisa kita bagi ya. Jadi gini, ini kan setengah akar 3 nih, dikali kalau sin 90 min jadi apa? Jadi cos ya, jadi cos 15. Nah, pakai min nggak pakai min karena ini ada di kuadran 1. Kalau kuadran 1 semuanya positif ya nilainya. Per sin 180 tambah 30. Berarti kan sama aja dengan sin 30 ya, ini sin 30. Positif atau negatif? Lihat di sini 210 ada di kuadran 3 ya. Kalau ada di kuadran 3 sin berarti negatif. Ini dikali cos 15. Nah, sekarang kan udah ada yang sama nih atas sama bawah. Jadi cos 15-nya bisa hilang, nggak usah kita cari pakai kalkulator ya. Jadi cos 15 kita bagi. Udah, sisanya tinggal setengah akar 3 dibagi sini ya. Setengah akar 3 dibagi min sin 30. Sin 30 kan setengah, jadinya dibagi min setengah. Ya tinggal setengahnya kita bagi, sisanya Jadi nomor 2 itu jawabannya min akar 2 ya. Itu Kafale salah nulisnya. Harusnya itu yang atas tuh setengah akar 2. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 3. Jika segitiga PQR siku-siku di Q, panjang PR sama dengan 15 cm, sek P sama dengan 5/3, tentukan nilai cos R. Sekarang kita gambar dulu aja segitiganya ya. Jadi ada segitiga PQR. Siku-sikunya di Q ya. Ini Q, siku-siku, berarti ini P-nya, ini R-nya ya. PQR. Terus di sini dibilang panjang PR-nya 15 cm. PR 15 cm. Terus ada sek P sama dengan 5/3. Sekan P sama dengan 5/3. Yang ditanyakan adalah cos R. Sek P berarti kan sudutnya ini nih, P-nya. Ini kan. Kalau sekan tuh berarti apa sih? Kebalikannya dari cos. Kalau cos kan sama dengan cos alfa ya, samping per miring ya. Kalau cos berarti kalau sek sama dengan mi per sa ya, karena sek itu sama dengan 1 per cos, jadi otomatis sama aja ininya dibalik, jadi mi per sa, miring per samping. Oke, sekarang kita lihat miringnya sudut ini yang ini 15 udah ada. Sampingnya yang mana? Ini sampingnya. Di sini kita tahu seknya itu 5/3, berarti di sini 5, miringnya 5, sampingnya 3. Nah, gini ya. Berarti panjang sisi PQ berapa dong? Bisa kita cari nggak? Bisa. Kita lihat aja dari sini. Ini 5 ke 15, jadi dikali 3. Ya, ini juga sama. Berarti dikali 3 juga. Jadinya 9 cm ya untuk QP. Nah, yang ditanyakan adalah apa ini? Tentukan nilai cos R.
cos R berarti sudutnya yang ini. Ya. Cos R sama dengan, cos itu kan berarti samping per miring, ya. Jadi sapermi. Lihat sampingnya. Sampingnya sudut ini yang mana? Ini QR. Ya kan? Jadi kalau kakak tulis di sini QR per miringnya yang mana? Miringnya yang ini, jelas depan siku-siku ya. PR. Nah, QR-nya kita udah dapat belum? Belum. Kita cari pakai Pitagoras ya. Sebetulnya udah kelihatan dari angka yang kecil ini. Ini 3, ini 5. Temannya sama 4. Ya kan triple Pitagoras ya. Jadi ini itu 4. Nah, semua kan dikali 3 tadi. Ya, ini juga sama. Harus dikali 3. Jadinya 12 cm. Ya, jadi QR-nya itu 12 cm. Per PR-nya 15. Oke. Udah selesai sampai sini ya. Jadi cos R sama dengan 12 per 15. Seandainya mau sederhanakan juga boleh. Jadinya sama-sama dibagi 3. Jadi 4 per 5. Ya. Nah, jadi kalau kalian ngerjain soal pilihan ganda, terus disitu ada jawabannya 12 per 15, nggak ada si 4 per 5, ya udah kalian pilihnya yang 12 per 15 gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, di sini ditanyakan adalah koordinat kutub dari titik min 6,2 akar 3 adalah. Nah, sekarang pertama kita gambarin dulu aja nih titik koordinatnya kayak gimana. Jadi ini X-nya, si min 6, ini Y-nya, si 2 akar 3-nya ya. Jadi kalau kakaknya gambar, ini kan Y, ini kan X, terus di sini ada min 6, kira-kira di sini lah ya bikinnya. X-nya min 6 negatif, Y-nya 2 akar 3. Jadi positif ya. Jadi di sini daerahnya 2 akar 3. Nah, berarti titiknya ada di sini. Oke. Nah, jari-jarinya dari sini ke sini. Ya, ini jari-jari. Ya, ini kan kalau garisnya diputar maka akan membentuk satu lingkaran kan. Makanya kenapa dari titik pusat ke titik ini disebutnya jari-jari. Koordinat kutub itu R, alfa. Ya. Jadi pertama kita cari dulu R-nya atau jari-jarinya. Nah, cara mencari jari-jarinya gimana? Kamu lihat aja di sini bentuknya. Ya, lihat aja salah satu. Misalnya kayak gini, ini covernya tebelin ya. Covernya arsir deh. Ini kan jadi bentuknya segitiga dong, ya. Kita bisa mencari R-nya. R-nya kan sama aja kayak sisi miringnya segitiga, ya enggak? Jadi R kuadrat sama dengan ini si X alasnya jadinya min 6 kuadrat terus ditambah sama ini kan tingginya ya ini si Y 2 akar 3 kuadrat ya. Jadinya 36 ditambah 2 kuadrat 4 dikali akar 3 kuadrat 3. 4 kali 3 jadi 12. Jadinya 48 R kuadrat ya. Jadi R nya sama dengan akar dari 48 ya. Jadinya berapa nih? 48 kan samanya dengan 16 kali 3 ya. Jadi 16 kali 3, 16 nya keluarin aja dari akar. Jadinya berapa? 4 akar 3. Nah, kita udah dapat R-nya nih. Ya. Sekarang tinggal kita mencari derajatnya, besar sudutnya itu berapa. Nah, cara mencari besar sudutnya kita bisa menggunakan sin, bisa menggunakan cos, bisa menggunakan tan. Terserah aja mau yang mana ya. Di sini Kak Vale mau coba pakai sin deh. Hasilnya akan sama aja ya. Coba Kak Vale bikin pakai sin dan pakai tan. Kalau Kak Vale mau bikin pakai sin, kan sin itu samanya dengan demi ya, depan per miring. Jadi demi. Sudutnya yang mana sih? Sudutnya yang ini nih. Nih sudutnya. Ya. Depannya berarti yang mana? Ini kan? Depannya ini berarti samanya dengan Y. Y per miringnya berarti si R. Ya, jadi Y per R. Kalau mau pakai sin. Kalau mau pakai tan, jadinya apa? Desa kan? Depan per samping. Ya, jadi sin cos tan. Demi, sami, desa ya. Jadi depan
per samping. Nah, depannya yang mana? Ini si Y. Sampingnya si X. Ya, jadi ini. Nah, sekarang kita masukin angkanya aja langsung. Ini kan Y-nya 2 akar 3. Per R-nya tadi kita udah dapat nih 4 akar 3 kan? Teruslah di sini 4 akar 3. Nah, kita sederhanakan. Ini dibagi jadinya kan ini 1, ini 2. Ya, jadi setengah. Nah, sin berapa yang hasilnya setengah? Sin 30, ya kan? Jadi alfanya sama dengan 30 derajat ya. Sin 30 itu setengah. Nah, apakah udah selesai sampai sini? Berarti besar sudutnya itu 30 derajat? Ya enggak. Kenapa? Karena kita lihat di sini titiknya ada di kuadran 2. Berarti nggak mungkin 30 derajat. Karena kalau 30 derajat adanya di kuadran 1. Ya kan? Kalau udah ke sini, daerah sini berarti udah masuk kuadran 2. Nah, berarti sudutnya jadi berapa dong? Jadinya 180 dikurangin aja sama si 30. Jadinya 150 derajat. Jadi besar sudutnya itu sama dengan 150 derajat. Nah, sekarang kita coba cek ya, kalau pakai tangan apakah hasilnya akan sama aja. Ini kita lihat Y-nya. Y-nya berapa? 2 akar 3 kan? Jadi 2 akar 3 per X-nya berapa? Min 6 ya. Sama dengan, ini kan disederhanakan jadinya ini 1, ini 3, jadi min 1/3 akar 3. Nah, sekarang kita lihat nih, min 1/3 akar 3. Tangen berapa sih yang 1/3 akar 3? Tangen 30 derajat ya. Jadinya di sini sudut alfanya juga benar 30 derajat, tapi jangan lupa ada di kuadran 2. Jadi nggak mungkin 30 derajat. Jadinya berapa? Tinggal harus 80 kita kurangin sama 30. Jadinya 150 derajat. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih, Kak Vale, kenapa sih kok di sini bukan 90 tambah 30? Kenapa kok hasil akhirnya bukan 120 besar sudutnya? Karena kalau kamu tulisnya gini, sin ya, gini nih. Sin 90 tambah 30, ya kan hasilnya jadinya cos 30. Ya kan? Nah, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sedangkan kan di sini setengah. Ya, jadi jangan sampai mengubah ininya, si sinnya, biar dia tetap sin gitu loh. Jadi jangan pakai 90 plus ya. Kalau seandainya di kuadran 4 ya berarti jangan pakai 270 plus tapi 360 min ya. Oke, jadi ya hasilnya nih kesimpulannya berapa koma berapa? 4 akar 3, 150 derajat. Ya, untuk nomor 4. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 5. Titik P 4,45 derajat dinyatakan dengan sistem koordinat kartesius, maka hasilnya menjadi. Nah, kalau tadi kita ada koordinat kartesius ya, kita ubah jadi koordinat kutub. Sekarang dari koordinat kutub kita ubah ke koordinat kartesius. Oh ya, Dede, kalau misalnya kalian ngeliat buku terus kalian lihat di sini tuh ini A, B ya, bukan X, Y. Itu nggak masalah, cuma beda penyebutannya aja ya. Jadi kalau mau pakai ini pun, mau pakai X, Y, mau pakai A, B juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kita coba kejadian nomor 5. Ini kan berarti titik kutubnya itu 4,45 derajat. Jadinya ini adalah R-nya, ini adalah alfanya. Ya, besar sudutnya. Oke, sekarang yang kita cari adalah X sama Y-nya. Untuk mencari X berarti sama dengan R cos alfa. Ya, untuk mencari Y sama dengan R sin alfa. Nah, sekarang tinggal kita input angkanya ke dalam sini. R-nya kita udah dapat kan? 4, jadinya 4 dikali cos 4, 5. Yang ini juga sama. 4 dikali sin 4, 5. Jadinya 4 dikali setengah akar 2. Ya kan, cos 45 setengah akar 2. Jadi ini dibagi aja. Ini 1, ini 2. Jadinya 2 akar 2 untuk X-nya. Sekarang untuk Y-nya. Jadinya 4 dikali sin 45 setengah akar 2 juga. Jadinya 2 akar 2 juga. Jadi kalau titik P ini dinyatakan dengan koordinat kartesius, maka bentuknya jadi X 2 akar 2, Y-nya 2 akar 2. Ya, selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya.
Di sini ada panjang AC sama dengan berapa? Ya, ada segitiga ABC. Dengan sudut A-nya itu 60 derajat, terus sudut B-nya 45 derajat. Sisi BC-nya diketahui, yang ditanyakan adalah sisi AC-nya. Nah, soal ini bisa kita kerjakan dengan perbandingan sin pada segitiga ya. Jadi caranya adalah kita lihat di sini ya, ini ada sisi BC, depannya sudut A. Ya kan? Jadinya gini. BC per sin A. Ya, sama dengan sisi yang satu lagi, ini kan yang dicari AC. Jadi AC per sin depannya AC adalah B. Ya, jadi sin B. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja angkanya. BC-nya berapa? 12. Sin A-nya 60. Sama dengan AC-nya kita cari per sin B-nya 45 derajat ya. Lanjutin 12 per sin 60 jadi setengah akar 3 sama dengan AC per sin 45 jadi setengah akar 2. Ya kan? Ini setengah bagi aja. Jadinya kan 12 per akar 3 sama dengan AC per akar 2 ya. Terus kita kali silang. Jadinya 12 akar 2 sama dengan akar 3 AC. Jadi AC sama dengan 12 akar 2 per akar 3. Ini ada akar di bawah, berarti kita rasionalkan. Dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadinya berapa dong? 12 akar 6 ya. Jadi AC sama dengan 12 akar 6 per yang bawah jadi akar 3 kali akar 3, 3. Jadinya ini kita bagi, ini 1, ini 4. Jadi panjang AC-nya adalah 4 akar 6. Ya, misalnya nih kamu nemu soal, tapi diketahuinya bukan gini, diketahuinya ini. Ini sudut ini nggak diketahui. Nah, kayak gini. Soalnya sama, panjang AC. Panjang AC berapa? Kamu bisa pakai perbandingan sin juga. Karena kan di sini kamu lihat udah ada jelas dua sudut, ya. Terus diketahui satu sisi dan ditanyain satu sisi. Jadi ada dua sudut, dua sisi. Ya kan? Jadi bisa pakai perbandingan sin, tapi masalahnya adalah sisi yang dicari adalah AC. Otomatis pasangannya harus yang sudut B. Ya. Nah, yang nggak punya pasangan siapa? Ini, di sudut C. Jadi nggak kepake nanti pada akhirnya pas ngerjain di sini. Tapi berguna buat apa? Buat nyari si besar sudut B-nya berapa, ya kan? Kan kita nggak tahu nih sudut B-nya berapa. Nah, kita carinya pakai apa? Total satu segitiga kan 180. Ya, berarti sudut B-nya akan sama dengan 180 dikurangi 60 dikurangi 75. Ya, jadinya berapa? 45 derajat. Jadi kalau kalian nemu soal kayak gini jangan langsung keburu bingung dulu. Kalian lihat dulu aja apakah satu sudutnya lagi bisa dicari apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Diketahui segitiga ABC dengan AB 10 cm, BC 12 cm dan sudut B sama dengan 60 derajat. Panjang sisi AC adalah, nah ini untuk gampangnya kita gambar dulu aja segitiganya kayak apa ya. Ini ada segitiga ABC gini ya. Terus AB-nya 10 cm, BC-nya 12 cm, sudut B-nya 60 derajat. Terus yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. Nah, kalau kayak gini gimana? Kita cuma tahu satu sudut ya. Kita nggak tahu sudut yang satunya. Kita tahu dua sisi, tapi yang ditanya sisi yang ini, ya kan? Berarti kita nggak usah pakai sin. Jadi kita pakainya aturan cos pada segitiga. Nah, kalau kamu mau pakai aturan cos, kamu lihat dulu aja sudut yang diketahui yang mana. Ini kan diketahuinya sudut B, ya. Nah, berarti kita bisa mencari si panjang sisi AC-nya. Sekarang sebelum menulis rumusnya, Kak Vale mau namain dulu sisinya ya. Kalau di depannya sudut B, berarti kan namanya sisi B. Pakai kecil ya hurufnya. Kalau di depannya sudut A, berarti sisi A. Jadi ini sisi A. Di depannya sudut C, berarti ini sisi C.
Nah, sekarang yang mau kita cari adalah si AC atau sama dengan B kan. Jadi nulisnya B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi dua sisi yang lain ya, dikurangi 2 dikali dua sisi itu, jadi A kali C dikali cos B. Ini kapital hurufnya, jadi maksudnya cos dari sudut B ya. Nah, lanjutin. Kita tinggal input aja angkanya. Jadi kita masukin di sini. Sisi A-nya berapa? 12. Nya 10 kurang 2 dikali 12 dikali 10 dikali cos 60 ya. 144 ditambah 100 dikurangi, ini jadi berapa? 240 dikali cos 60 adalah setengah. Lanjut, jadinya ini 244 dikurangi, ini kita bagi aja. Jadinya 1 ini 120, jadi dikurangi 120. Jadinya berapa? Jadi 124 ya. Ini masih dalam kuadrat, berarti tinggal kita akarin. Akar dari 124. Nah, kan nggak bulat nih hasilnya, ya udah. Ini jadi harus 24 tuh perkalian berapa kali berapa sih? 124 kan sama aja 4 dikali 31 ya. Nah, berarti sisi B-nya itu sama dengan, ini yang bisa keluar dari akar kan si 4. Jadinya keluar dari akar jadi 2, sisanya akar 31 cm. Ya, jadi panjang sisi AC-nya itu adalah 2 akar 31. Oke, jadi ingat ya, intinya kuncinya adalah ini. Kalau penggunaan rumus cos pada segitiga, ya. Kalau misalnya di sini ditanyain sisi A-nya, misalnya, B-nya diketahui, C-nya diketahui, berarti cara nulisnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B dikali C dikali cos A. Ya, misalnya A yang dicari, gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 8. Diketahui segitiga ABC dengan sisi A sama dengan 7 cm, B 5 cm, dan C 3 cm, maka besar sudut A sama dengan, jadi kalau Kak gambar di sini, ini ada A, B, C, ya. Jadinya sisi A kan yang ini, sisi B kan yang ini, sisi C yang ini, ya kan? Sisi A-nya berapa? 7 cm, B-nya 5 cm, C-nya 3 cm. Yang ditanyakan adalah besar sudut A. Ini yang dicari. Sudut A. Nah, cara ngerjainnya berarti pakai apa? Ada 3 sisi, ada 1 sudut, gitu kan? 3 sisi dan 1 sudut, jadinya pakai cos. Karena sudut yang kita cari adalah sudut A, maka di sini nih yang paling kiri kita tulisnya adalah sisi A yang kecil ini, ya. Jadi di depannya sudut A. Ini kan? A kuadrat sama dengan, ya, dua sisi yang lain, B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali cos A, ya. Tulisnya pakai huruf kapital A-nya yang ini, ya. Nah, lanjut sekarang kita input angkanya. B kuadrat berarti yang ini 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 5 kali 3 dikali cos A. Kita nggak tahu ini berapa. A-nya kita udah punya kan? 7. Nah, ini kita ganti juga jadinya 7 kuadrat. Oke, kita lanjutin di sebelah sini ya. Jadi 7 kuadrat kan 49 sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 3 kuadrat 9 dikurangi 2 kali 5 kali 3 jadinya 30 cos A, ya. Lanjut, jadinya 49 sama dengan 34 dikurangi 30 cos A. Yang angka satukan dengan angka aja, jadi ini min 30 cos A, mau kalian pindah ruas aja jadi positif, ya. 30 cos A sama dengan 34 49 ke kanan, jadi min 49. 30 cos A sama dengan 5
Jangan lupa minnya ya. Jadi ada min 15. Jadinya cos A-nya sama dengan min 15 per 30. Cos A sama dengan min setengah, ya kan? Nah, cos berapa sih yang nilainya setengah? Cos 60 derajat. Tapi jangan lupa di sini ada minnya, ya. Jadi bukan jawabannya sudutnya berarti besarnya 60 derajat, kan di sini min. Nah, cos yang nilainya negatif kan berarti di kuadran 2, kalau nggak di kuadran 3 kan. Nah, kalau di kuadran 2 berarti jadinya sudutnya berapa dong? Tinggal 180 dikurangi 60, jadinya 120. Ya. Oke, Dede, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Diketahui segitiga ABC, sudut ABC sama dengan 60 derajat. Panjang AB 12 cm, BC 15 cm, luas segitiganya berapa cm persegi? Sekarang ini Kak Vale gambar dulu aja segitiganya. Ini A, ini B, ini C. Kita lihat yang diketahui lagi di sini ada sudut ABC sama dengan 60 derajat, ya. ABC. ABC berarti sudutnya di sini 60 derajat nih. Oke, terus panjang AB 12 cm, 12 cm. BC 15 cm, 15 cm. Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Nah, sekarang kalau di sini diketahui ada dua sisi satu sudut, kita pakai aturan sin aja untuk mencari luas segitiga. Jadi caranya adalah setengah dikali dua sisi yang diketahui, ya. Jadi ini ada sisi A dan C, ya. Pokoknya sisinya harus mengapit satu sudut, ya. Dikali sama sin sudutnya 60 derajat, ya. Setengah dikali A-nya 12, C-nya 15 dikali sin 60, jadi setengah akar 3. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Ini dibagi, ini 1, ini 6. 6 sama 2, ini 1, ini 3. Jadinya 3 dikali 15, jadinya 45. Jangan lupa ada akar 3 cm persegi. Ya, itu untuk jawaban soal nomor 9. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di sini perintahnya adalah kita suruh gambar grafik fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Nah, sekarang ini kan ada X, ada Y, ya. Berarti kita bikin kayak sumbu koordinat kartesius, ya. Ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya. Nah, untuk menggambar grafiknya ini kalian boleh aja ngambilnya angka-angka yang bagus. Contoh ya, ini kan Y sama dengan sin X. Jadi kita masukin aja nih X-nya pakai besar derajat, ya, besar sudutnya. Jadi kalau misalnya sin 0 derajat tuh berapa hasilnya? 0 kan? Sin 0 derajat 0. Berarti X-nya 0 derajat, Y-nya 0. Ya, jadi kalau kalian tulis di sini 0 derajat, 0. 0,0 di sini. Ya. Terus Kak Valen mau ambil sin 90 deh, ya. Sin 90 derajat. Hasilnya kan 1. Ya. Bikinlah 90 derajatnya di sini. Sin 90 derajat kan sama dengan 1. Jadi ini dinaikin. Anggaplah 1 di sini. Ya. Oke, setelah ini kita udah punya 2 titik nih berarti. Oh iya, ini lupa. Ini lupa kakak tulis ya. Jadi 90 derajat, 1. Lanjut lagi, berapa? Kalau 0, lawannya berarti sama 180 kan? Sin 180. Nah, caranya gini ya gampangnya. Ini kan 0, ini 90. Ini 180, ini 270. Ini kan balik lagi nih 360. Ya kan? Sin 0 berapa? 0. Berarti sin 180 juga 0. Ya. Nah, sin 90 berapa? 1. Kalau sin 270, gini kan dia muter gini. Setengah lingkaran jadinya min 1. Ya. Jadi kalau di sini plus, dia ke sini min. Oke. Nah, sekarang kalau
360, ya balik lagi. Ini kan 0, ke sini 0, ke sini ya 0 lagi. Ya. Jadi sekarang sin 180 itu sama dengan 0. Kalau dibikin lagi grafiknya jadi ini 90, 180 di sinilah berarti ya. Di sini titiknya. Nah, ya. Terus kita punya apa tadi? Sin 270. Ya kan? 270 berapa? Min 1. Berarti dibikin di sini. Min 1. Jadi ini kan sumbu positif, ini negatif ya. Di sini kan jadinya ini kafalnya hapus aja ya. Nah, lanjut sekalian yang 360 ya. Jadi ini kafalnya tulis dulu 180 derajat, 0. Terus ada sin 270 di bawah, berarti lawan yang 90 ya. Jadinya min 1. Terakhir satu lagi sin 360 derajat. Jadinya kan balik lagi ke 0 ya. Jadi 0. 360 derajat, 0. Ini kafalnya tarik sedikit ya. Sini. Ini 360, ini 0 di sini. Ya. Jadi kalau kita gambar grafiknya kayak gini. Nah, ini grafik untuk sin X. Nah, sekarang kita mau nyoba bikin grafik untuk cos X ya. Oke, ini kafalnya kerjanya di sini ya, yang Y sama dengan cos X. Sama kayak tadi caranya, kita ambil angka yang bulat-bulat aja nih ya, dan kelipatannya. Jadi kafalnya ambil cos 0. Cos 0 berapa? 1 kan? Cos 0 derajat jadinya 0 derajat, 1. Terus cos 90 derajat. 90 derajat kan 0. Ya. Jadinya 90 derajat, 0. Terus cos 180 derajat. Jadinya kebalikannya. Tadinya 1, tadinya positif jadi negatif, jadi min 1. Jadi 180 derajat, min 1. Terus cos 270 derajat. 270 derajat di sini, 90 di sini ya. Jadinya lawan dari 90. Ini 0 ya, berarti 0 juga temennya. Ya kan? Terus yang terakhir ada cos 360 derajat. Jadinya 360 kan berarti harus 80, muter lagi ke sini. Ya, jadinya temennya sama sih cos 0. 1 cos 180 min 1. Kalau balik lagi ke 360 jadi positif lagi 1. Ya, jadi pas di harus 80 negatif, pas ke 360 ya jadi positif lagi gitu ya. Ya udah, berarti tinggal bikin grafiknya aja. Grafiknya di bawah sini aja kafalnya bikinnya ya. Ini untuk 0 derajat, dia temannya sama 1 kan, 0 derajat, 1. Jadi di sini satunya di sini lah. Di sini titik yang pertama, terus titik yang kedua ada 90,0, ini 90. Di sini yang ketiga ada 180. Jadi ini kelipatannya ya, min 1 di sini lah ya. Sini. Terus ada 270 sama 0. 270 di sini berarti gini. Terus ada 360 sama 1. 360 sama 1. Nah, gini ya. Untuk Y-nya. Ya udah, sekarang tinggal kita sambungin aja. Jadinya nah, gini bentuknya ya. Kalau mau dilanjutin lagi ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. 306. Nah, kalau misalnya kalian ada yang nanya, kapan aku tuh ngeliat grafik cos X-nya sampai ke daerah sana, sampai ke daerah negatif, ya nggak apa-apa, boleh dilanjutin aja. Jadi gini, kalau ke daerah negatif kan berarti tadinya 90 derajat, di sini positif, di sana jadi negatif kan, min 90 derajat. Jadi cos min 90 derajat. Nah, kalau untuk cos ya, ini kan min ya, ini sama aja dengan cos 90 derajat ya, jadi nilainya akan sama aja. Jadi min 90 derajat itu akan sama dengan si 90 derajat ya, jadi pasangannya sama 0 juga. Jadi kalau di sini kalian mau tambahin ini 1 ya misalnya.
min 90 derajat, ya dia jadi 0. Jadi kalau mau diterusin ke sini jadi turun lagi ke bawah. Sama 180 juga gitu ya, cos min 180 jadi cos 180, jadinya dia akan turun lagi ke sini gitu ya, dan seterusnya. Oke dede, segini dulu video dari Kak Vale tentang latihan penilaian akhir tahun kelas 10. Terima kasih banyak karena sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah.